Permisi, Bu. Iya, mari silakan masuk. Selamat pagi. Selamat pagi. Mari silakan duduk dulu. Kamu duduk yang nyaman dulu ya. Iya, Bu. Terima kasih. Apakah kamu sudah nyaman? Ya, Bu. Oke. Apakah kamu boleh memperkenalkan diri kamu terlebih dahulu? Boleh, Bu. Kenalin, Bu. Nama aku Rena. Aku itu umurnya 21 tahun. Sekarang itu aku lagi kuliah, Bu. Oh, kamu lagi kuliah ya. Kalau begitu kenalin ya, nama saya Legita. Saya di sini sebagai konselor, begitu. Iya, Bu. Saya tahu Ibu dari teman saya, Bu. Kebetulan teman saya juga pernah datang dan konseling bersama Ibu. Atas saran dari teman saya, makanya saya datang ke sini untuk menemui Ibu. Kebetulan saya lagi ada sedikit permasalahan, Bu, yang mengganggu saya belakangan ini. Apakah Ibu ada waktu untuk membantu saya? Ada kok, Rena. Saya ada waktu. Sebelumnya kamu tadi kesini bersama siapa? Kalau saya sendirian sih, Bu. Oh, sendirian ya. Lalu gimana tadi perjalanannya ke sini, Ren? Perjalanannya tadi lancar, Bu. Oh, lancar. Oke, Ren. Saya lihat kamu ini sedikit agak tegang ya. Itu nggak apa-apa kok, itu wajar. Bagaimana kabar kamu hari ini, Ren? Sejujurnya, Bu, hari ini saya ngerasa kayak kosong gitu sih, Bu. Dan bingung. Saya nggak tahu harus kayak memulainya itu dari mana, Bu. Oke, Rena. Terima kasih ya karena kamu udah mau jujur sama perasaan kamu sendiri. Merasa bingung dan kosong itu pasti membuat kamu tidak nyaman ya, Ren. Kamu juga tidak perlu khawatir harus mulai dari mana. Karena di sini kita akan bisa berjalan bersama-sama, Ren. Gitu ya? Iya, Bu. Oke, sebelumnya kamu katanya tadi kuliah ya? Boleh cerita sedikit tentang kuliah kamu? Aku memang tadi kuliah, Bu, tapi di perkuliahan tadi tuh kayak kerasa itu nggak terjadi apa-apa, Bu, kayak kosong aja gitu. Oke, berarti kamu tadi kuliah, hadir di kelas, tapi kamu tidak benar-benar ada di situ ya, Ren ya? Iya, Bu, benar sekali. Oke. Kenapa kamu bisa begitu, Ren? Apa kamu kepikiran sesuatu kah atau apa? Nggak tahu ya, Bu, aku kayak kepikiran makan aja gitu. Oh, tadi kamu lagi kepikiran makan gitu ya? Mm-mm. Emang makanan kesukaan kamu apa, Ren? Ayam katsu, Bu. Oh, ayam kapsu. Oh iya, Ren. Sama kayak saya juga suka sama ayam katsu. Kalau kamu tahu, itu ada di Simpang Melati, itu ada yang jual ayam katsu. Itu enak banget loh. Iya, Bu. Ibu juga suka ya? Aku juga sering makan ayam katsu sih, Bu, di Simpang 3 itu, Bu. Memang sih soalnya nggak pernah bohong. Di sana memang enak banget sih, Bu. Iya, bener banget, Ren. Bu, sebenarnya saya tadi agak ragu sih, Bu, datang ke sini. Takut nggak bisa ngomong dengan Ibu. Saya sedikit nervous datang ke sini. Tapi ternyata kita bisa nyambung juga ya, Bu, ngobrolnya. Apalagi ternyata kita punya kesamaan, Bu. Iya, bener banget ya, Ren. Nervous itu sangat normal kok. Memang butuh keberanian untuk kamu datang ke sini. Apalagi kamu membawa masalah kamu. Tapi itu sudah menunjukkan kekuatan kamu, Ren. Di sini kamu bisa bercerita apapun yang sedang kamu rasakan. Tidak ada yang salah atau benar, Ren. Jadi saya di sini siap untuk menemani kamu dan mendengarkan kamu dengan baik. Begitu ya? Iya, Bu. Terima kasih. Tapi, Bu, saya masih takut sih, Bu, untuk cerita. Takut? Iya, Bu. Saya takut kalau nanti cerita saya diketahui orang lain. Oh iya ya, saya paham sama maksud kamu. Kamu takut ketika kamu bercerita kepada saya, cerita kamu itu diketahui oleh orang lain, begitu ya? Kamu tidak perlu takut untuk bercerita di sini, karena saya di sini sebagai konselor kamu yang akan menemani kamu juga mendengarkan setiap cerita yang kamu ceritakan nantinya. Dan saya akan membantu kamu untuk bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan kamu. Saya juga sebagai konselor sudah diatur oleh kode etik, Ren. Salah satunya itu untuk menjaga kerahasiaan. Jadi kamu tidak perlu khawatir kalau identitas kamu ataupun masalah kamu akan tersebar keluar sana. Begitu, Ren. Oke, Bu. Begitu ya, Bu. Baiklah, Bu. Saya lega sih sudah mendengarnya. Syukurlah kalau begitu ya, Ren. Kalau kamu mau cerita, kapanpun itu, ketika kamu siap, saya siap mendengarkannya di sini. Iya, Bu. Sekarang saya sudah siap untuk bercerita, Bu.
Baik, Rena. Kalau begitu, Ibu ingin tanya nih kepada kamu. Eh, apa sih akhirnya yang membuat Rena sendiri untuk tergerak hatinya datang ke ruangan ini? Saya belakangan ini merasa sedih sih, Bu. Rasanya kayak kosong, hampa begitu. Saya merasa diri saya tidak berharga, seperti ada yang salah dengan diri saya, Bu. Oke. Jadi kamu ini merasa sedih, merasa hampa dan kosong. Karena kamu merasa bahwa kamu tidak berharga dan seperti ada yang salah dengan diri kamu ya? Iya, Bu, benar. Sangat menyakitkan. Saya tidak pernah merasa serendah ini sebelumnya. Oke, Ren. Bisa kamu ceritakan lebih dalam tentang apa yang memicu perasaan ini, Ren? Beberapa minggu lalu, saya menyatakan perasaan ke seseorang, Bu, yang sudah lama saya sukai. Dia adalah teman dekat saya selama hampir 2 tahun. Lalu? Saya udah ngebayangin macem-macem, Bu. Saya berharap hubungan itu bisa berjalan dengan baik. Tapi dia menolakku, Bu. Dia bilang dia tidak melihatku lebih dari sekedar teman. Sejak itu, aku ngerasa seperti tidak layak untuk dicintai oleh siapapun sih, Bu. Oke, Ibu paham perasaan kamu, Rena. Penolakan itu sangat menyakitkan ya. Dan sekarang kamu merasa tidak layak dicintai. Iya, Bu. Saya sering bertanya-tanya, apa yang salah dengan diri saya? Kenapa saya tidak cukup baik? Kenapa cinta yang saya berikan tidak cukup? Pertanyaan-pertanyaan itu selalu ada di pikiran saya, Bu. Ini membuat saya terus semakin sakit. Saya sekarang ngerasa hidup saya itu hampa, Bu. Hampa? Iya, Bu. Saya bangun pagi dan cuma nunggu waktu berlalu. Nggak ada semangat, nggak ada yang bikin saya merasa hidup. Kayak nggak ada artinya lagi, Bu. Selama ini saya ngejalani hari-hari bareng dia terus. Sekarang kita sudah kayak orang asing, Bu. Saya juga kehilangan semangat saya, Bu. Oke, jadi kamu kehilangan diri kamu ya, Ren ya? Betul, Bu. Bahkan saya sampai berpikir, apakah saya memang tidak pantas untuk bahagia? Apakah saya akan selalu sendirian? Oke. Kamu memiliki perasaan kesepian yang sangat menakutkan, begitu? Iya, Bu, benar. Kesepian itu sangat menakutkan bagi saya, Bu. Tapi untuk sekarang saya takut untuk dekat dengan orang baru lagi, Bu. Oke, Rena, saya paham banget sama perasaan kamu. Sekarang Ibu tanya lagi nih kepada kamu. Apa sih yang Rena harapkan dari proses konseling kita ini? Saya belum tahu pasti sih, Bu. Tapi saya ingin merasa lebih baik dan bisa memahami diri saya sendiri seperti semula, Bu. Saya merasa kehilangan arah dan tidak tahu siapa lagi diri saya ini. Baik, kalau begitu coba Rena ceritakan lebih dalam lagi tentang bagaimana keseharian Rena setelah kejadian itu, setelah Rena mendapatkan penolakan dari yang Rena katakan itu tadi. Lalu apa sih yang berubah dalam hidup Rena? Sejak penolakan itu, Bu, saya merasa kosong. Setiap bangun tidur rasanya kayak berat sekali. Tidak ada semangat untuk menjalani hari-hari, Bu. Oke, lalu seperti apa kekosongan itu, Rena? Rasanya seperti ada lubang besar di dada saya, Bu. Kosong, hampa. Kadang saya duduk berjam-jam tanpa melakukan apa-apa, Bu. Jadi kamu ini kehilangan motivasi untuk beraktivitas, begitu? Iya, Bu. Saya juga menarik diri dari teman-teman. Kalau mereka mengajak saya keluar, saya selalu bilang tidak. Rasanya lebih aman sendirian. Oke, apakah itu tidak membuatmu menjadi merasa lebih kosong, Ren? Betul, Bu. Saya sadar itu. Tapi saya takut. Takut kalau saya dekat dengan orang lain, mereka juga akan menolak saya seperti dia. Oke, kamu itu melindungi diri kamu dari kemungkinan penolakan lagi dengan cara menjaga jarak dengan orang lain dan lingkungan kamu, begitu. Lalu, ketakutan akan penolakan itu sangat kuat ya, Ren ya? Sangat kuat, Bu. Kadang saya berpikir, untuk apa saya membuka hati kalau ujung-ujungnya sakit? Lebih baik saya tidak berharap apa-apa. Oke, lalu bagaimana dengan perasaan kesepianmu, Ren? Sebenarnya saya kesepian, Bu. Sangat kesepian.
Tapi saya tidak tahu bagaimana caranya keluar dari situasi ini. Kamu terjebak dan dilema, di satu titik juga kamu tidak ingin terluka lagi. Tapi di sisi lain kamu kesepian dan terhubung dengan orang lain. Iya, Gitu? Bu. Oke. Dan saya yang paling menyakitkan, saya terus bertanya-tanya tentang nilai diri saya. Kalau cinta yang saya berikan tidak dianggap cukup, berarti apa gunanya saya, Bu? Oke, Ibu paham maksud kamu, Rena. Penolakan itu membuatmu mempertanyakan nilai keberadaanmu, kan? Iya, Bu. Rena, penolakan dari satu orang itu bukan cermin dari nilai diri kamu sendiri ya. Coba kita lihat lagi. Sebelum kejadian ini, bagaimana kamu memandang diri kamu sendiri? Sebelumnya, saya merasa saya orang yang sangat baik, Bu, ceria, dan bisa diandalkan oleh teman-teman. Tapi sekarang saya meragukan semua itu, Bu. Kalau kita mundur sedikit lagi, pernah nggak kamu ngerasa dicintai atau berarti dalam hidup kamu? Selain dari hubungan itu? Mungkin waktu saya berhasil lulus dari mata kuliah yang sangat susah banget, Bu. Dan teman-temanku senang buat hal itu, Bu. Berarti Rena merasa bahwa Rena udah dicintai di situ ya? Iya, Bu. Oke, itu momen berarti buatmu, Ren? Iya, Bu, sangat berarti. Kalau kamu pikirkan hari ini nih, nilai apa sih yang paling penting dalam hidup Rena? Makna, Oke. kejujuran, cinta, kreativitas, mungkin juga pengakuan, Bu. Oh, oke. Dari yang Rena sebutkan itu, apakah Rena bisa membuat nilai itu dari yang menurut Rena paling penting sampai tidak penting? Menurut saya dari yang penting itu makna, cinta, Oke. kejujuran, terus kreativitas sama pengakuan, Bu. Oke, Rena. Oke, terima kasih karena kamu sudah mau terbuka dan udah mau sharing dengan Ibu. Rena, sejauh ini kamu juga udah menceritakan apa yang menjadi ketakutan kamu, apa yang menjadi permasalahan kamu dalam hidup kamu ya. Dalam rasa kehilangan dan kekosongan yang kamu alami saat ini, adakah satu momen dalam hidup Rena yang mungkin membuat Rena merasa sangat berarti? Momen yang mungkin membuat Rena merasa bahwa ini aku nih sebenarnya, atau ini nih sebenarnya mana hidup aku gitu, Ren. Ada nggak? Ada sih, Bu, satu kayaknya. Oke, boleh dijelaskan? Waktu itu saya jadi ketua panitia acara bakti sosial, Bu, di kampus. Oke. Kami bantu anak-anak di panti asuhan. Waktu itu saya merasa penuh, seperti kayak benar-benar terisi gitu, Bu. Oh, oke. Boleh kamu ceritakan lebih lanjut, Ren? Yang membuat kamu itu merasa penuh itu apa ya? Mungkin karena pendapat saya diterima dengan baik ya, Bu, dan diapresiasi. Saya merasa hidup saya menjadi nyata dan ada. Di saat anak-anak bingung melakukan apa, saya memiliki pikiran untuk berbagi ke panti asuhan. Dan di saat itu pendapat saya langsung di-ACC, Bu. Kita berbagi kepada anak-anak panti asuhan, dan anak-anak itu senang banget, walau cuma dikasih mainan sederhana, Bu. Mereka senyum dan peluk saya. Rasanya hangat sekali. Saya juga merasa saya berarti buat orang lain. Oke, saat itu kamu benar-benar hadir dan memberi juga bisa dilihat begitu ya, Ren? Iya, Bu. Tapi, Bu, kenapa ya? Saya tetap merasa takut. Takut dengan orang lain, takut kecewa, takut sakit lagi. Kadang saya merasa saya nggak akan bisa jadi Rena yang dulu, Bu. Oke. Saya paham sama apa yang kamu katakan ini, Ren. Rasa takut itu memang sangat manusiawi ya, Ren. Justru saat kamu mengakuinya, saat kamu sedang jujur pada diri kamu sendiri, itu adalah langkah pertama untuk diri kamu ini menjadi apa adanya. Ketika kamu mengakui diri kamu, ketika kamu menyadari apa yang ada dalam diri kamu itu membuat kamu menjadi autentik, apa adanya begitu. Nah,
Ren, takut itu bukan berarti lemah, itu harus kamu garis bawahi. Karena takut itu bagian dari keberanian kamu, karena kamu tetap memilih untuk hidup dan kamu tetap melanjutkan aktivitas kamu walaupun kamu disakiti, walaupun kamu merasakan sakit dari luar begitu. Nah, kalau boleh saya tanya nih Ren, hal apa sih yang paling penting dalam hidupmu? Atau sesuatu yang kamu anggap pantas untuk diperjuangkan begitu? Saya punya arti sih, Bu. Oke. Itu yang bikin saya merasa berguna. Itu tujuan hidup yang sangat kuat ya Rena. Kamu ingin hidup untuk diri kamu sendiri. Itu menunjukkan nilai keberanian yang dalam di diri kamu. Kalau kamu mengingat kembali suatu pencapaian dalam diri kamu atau dalam hidup kamu yang bikin kamu benar-benar bahagia itu, kira-kira itu apa, Ren? Waktu saya diterima di jurusan ini sih, Bu, saya belajar keras banget buat masuk ke sini. Waktu dinyatakan lulus, saya langsung nangis. Itu momen yang sangat saya syukuri, Bu. Itu momen kamu melihat hasil dari perjuangan kamu ya, Ren ya? Oke, kamu bangga, kamu merasa berharga di saat kamu diterima di jurusan kamu sekarang ini. Itu bagian dari diri kamu yang penuh semangat dan memiliki tujuan, begitu ya, Ren? Iya, Bu. Sekarang, bayangkan kalau kamu harus menulis biografi singkat tentang diri kamu atau tentang hidup kamu yang untuk dimuat di harian Kompas, begitu, Ren. Mungkin hal apa sih yang harus ada di dalam sana? Saya ingin orang tahu kalau saya itu perempuan yang pernah terluka sih, Bu. Tapi terus mencoba untuk sembuh. Bahwa saya pernah gagal, tapi tidak berhenti untuk mencintai hidup. Saya ingin dikenal sebagai seseorang yang tidak pernah menyerah, Bu. Itu sangat indah ya, Ren ya. Kamu menggambarkan di mana kamu ini bukan seorang perempuan yang sempurna, tetapi kamu ini sebenarnya nyata, jujur, dan penuh makna begitu. Itu adalah kamu yang sedang menulis ulang kisah hidup kamu, Ren. Bukan sebagai korban, melainkan sebagai pribadi yang terus maju dan tumbuh begitu. Saya masih merasa cemas sih, Bu. Tapi hari ini saya merasa sedikit lebih paham. Ternyata penolakan kemarin itu bisa saya jadikan jadi pengalaman, Bu. Oke. Itu sangat penting ya, Rena ya. Karena kamu tidak membiarkan satu pengalaman menentukan seluruh diri kamu begitu. Kamu ini mulai melihat bahwa kamu sebenarnya ini memiliki nilai, terlepas dari apapun yang sudah kamu alami, terlepas dari apakah seseorang menerima kamu ataupun tidak. Sekarang, langkah kecil apa yang ingin kamu ambil atau ingin kamu mulai dari hari ini, Ren, untuk hidup kamu yang lebih sesuai dengan nilai dan tujuan hidup kamu? Mungkin saya akan mulai menyapa kembali teman-teman dekat saya, Bu. Pelan-pelan saja. Dan saya juga mau mulai nulis jurnal. Syukur bisa saya belajar menghargai hal-hal kecil setiap harinya. Itu adalah langkah yang sangat bermakna ya, Ren. Kamu tidak perlu berusaha untuk menjadi sempurna. Kamu sedang menjadi diri kamu yang apa adanya. Kamu menjadi jujur. Dan itu adalah suatu bentuk cinta, Ren. Karena kamu cinta untuk diri kamu sendiri. Terima kasih banyak ya, Bu. Saya merasa untuk pertama kalinya saya tidak merasa sendiri. Oke, kamu memang tidak sendiri di sini, Ren. Dan kamu juga tidak salah karena kamu merasa takut, kamu merasa sedih, juga kamu merasa hancur. Justru karena kamu berani melihat dan menyentuh luka itu, kamu juga sekarang sedang melangkah menuju kehidupan yang lebih otentik dan bermakna, begitu ya? Iya, Bu. Oke, Rena. Sebelumnya, apakah ada yang ingin kamu sampaikan lagi? Tidak, Bu. Rena, sebelum kita mengakhiri sesi konseling ini, izinkan saya untuk menyampaikan apa yang sudah kita bahas ya. Saya ingin merangkum dari pembahasan kita hari ini, begitu. Oke, sejak pertama tadi kamu hadir ke sini, kamu datang ke sini dengan
membawa permasalahan kamu, dengan membawa luka kamu. Dan saya lihat kamu sedikit tegang. Kamu juga mengatakan tadi di awal bahwa kamu takut untuk datang ke sini karena takut ceritanya tersebar keluar begitu. Lalu kita menyepakati beberapa hal di mana tadi saya sudah membilang kepada kamu bahwa saya ini sudah diatur oleh kode etik, sehingga kamu juga udah paham dan mau untuk bercerita di sini. Kamu juga datang dengan rasa cemas, takut, dan penuh keraguan, Ren. Kamu bilang kamu merasa kosong, kamu merasa tidak cukup baik untuk orang lain, merasa tidak pantas untuk dicintai setelah mengalami pengalaman penolakan dari teman kamu, begitu ya. Luka itu membuat Rena menarik diri dari lingkungan Rena, menarik diri dari lingkungan pertemanan Rena, begitu ya, dan mempertanyakan nilai diri kamu sebenarnya itu apa, dan menanyakan diri kamu itu nilainya seperti apa, dan kamu juga kehilangan semangat untuk menjalani hari-harimu, begitu ya. Kamu juga merasa sendirian dan takut untuk membuka hati. Tapi di saat yang sama, kamu sangat merindukan koneksi kamu dengan teman-teman kamu, dengan lingkungan kamu, dan dengan diri kamu yang dulu. Dan di balik itu semua, kamu membawa pertanyaan-pertanyaan besar tentang hidup kamu. Siapa sih aku sebenarnya? Ataupun apakah aku cukup? Atau untuk apa aku hidup kalau merasa tidak punya arti lagi? Begitu ya, Renya tadi. Ya. Lalu perlahan kita juga sudah menggali bersama. Kamu juga sudah mulai cerita tentang pengalaman masa lalu kamu. Dan tadi kamu juga sudah berbagi momen yang sangat bermakna dalam hidup kamu. Dan di situ kamu merasa benar-benar hidup. Dan sekarang kamu sudah menyadari bahwa ternyata nilai hidup kamu itu tidak berasal dari apakah seseorang menerima ataupun menolakmu, tetapi dari bagaimana kamu memilih untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai penting dalam hidup kamu. Di mana tadi kamu mengatakan ada makna, cinta, pertumbuhan, kreativitas, juga kejujuran. Begitu ya, Ren ya. Rena, hari ini kamu bukan hanya menceritakan luka kamu, tapi juga menunjukkan bahwa di balik luka itu ada harapan. Kamu tidak memungkiri ketakutan kamu, tetapi kamu juga tidak membiarkan itu membatasi diri kamu, tidak membatasi hidup kamu. Kamu juga sudah mulai menyusun kembali arah hidup kamu, bukan dengan tergesa-gesa nih, tapi dengan langkah kecil, di mana tadi kamu bilang kamu ingin menyapa kembali teman-teman kamu, begitu ya? Iya, Bu. Oke, Rena. Sampai di sini masih ada yang ingin kamu sampaikan? Nggak ada, Bu. Oke, kita lanjut ya. Hari ini kamu juga sudah melalui perjalanan yang luar biasa. Kamu menghadapi luka, mengenali rasa takutmu, dan mulai merangkai kembali makna dari hidupmu. Bagaimana perasaan kamu setelah proses ini, Ren? Saya merasa lebih ringan sih, Bu. Tidak sepenuhnya sembuh, tapi saya tidak selelah dulu. Rasanya seperti saya punya harapan baru lagi, Bu. Itu hal yang sangat bermakna, Rena, karena sejatinya hidup bukan tentang tidak pernah terluka, tetapi tentang bagaimana kita memilih untuk tetap hidup dengan luka itu dan tetap menciptakan makna darinya. Kamu sudah mengambil langkah pertama yang sangat penting, menyadari dan menerima perasaanmu sendiri. Lalu bagaimana komitmenmu untuk langkah selanjutnya, Ren? Saya ingin mencoba untuk tidak lagi menjadi orang yang terlalu bergantung, Bu, pada orang lain. Terus itu saya juga mau tetap terbuka untuk kemungkinan-kemungkinan baru. Saya jadi sadar bahwa makna hidup itu nggak datang dari orang lain, tapi bagaimana saya bisa melihat dan menjalani hidup saya sendiri, Bu. Itu komitmen yang sangat kuat, Rena. Ingat, nilai diri kamu tidak ditentukan oleh penerimaan ataupun penolakan dari orang lain, tapi oleh keunikan diri kamu sendiri dan kualitas yang kamu miliki.
Karena pada akhirnya hidup ini adalah tanggung jawab kita sendiri. Tidak ada orang di luar sana yang bisa menjalani hidup Rena untuk Rena begitu. Jadi hidup kita ini yang tahu cuma diri kita sendiri begitu, Ren. Dan kamu juga punya kekuatan untuk memilih mau hidup seperti apa, mau menjadi siapa, dan mau memberi makna seperti apa pada diri kamu begitu. Ya, Bu. Saya belum tahu semuanya, Bu. Tapi saya tidak takut untuk memulai langkah baru lagi. Meskipun pelan, saya ingin terus tumbuh, Bu. Iya, benar sekali, Rena. Itu sudah cukup, Rena. Tumbuh tidak perlu tergesa-gesa. Yang penting kamu berjalan setia pada diri kamu sendiri dan jujur pada nilai-nilai yang kamu yakini selama ini. Terima kasih ya sudah mau berbagi dan sudah jujur pada diri kamu sendiri, sudah mau berani terbuka dan mau memikul tanggung jawab hidup kamu sendiri. Terima kasih juga, Bu. Saya merasa didengarkan. Dan sekarang saya siap untuk kembali menyapa hidup saya dengan cara saya sendiri. Iya, Rena. Apakah masih ada yang ingin kamu sampaikan? Enggak ada, Bu. Oke, kalau begitu bisa kita akhiri konseling hari ini ya. Semangat ya, Rena. Saya percaya bahwa kamu akan melangkah dengan utuh, bukan karena tidak ada luka yang kamu alami, tapi karena kamu mengenal diri kamu sendiri dan tetap memilih untuk hidup. Kalau begitu, kita tutup konseling kita hari ini ya. Iya, Bu. Oke, Rena, hati-hati di jalan. Ya, Bu. Saya pamit dulu ya, Bu. Oke. Makasih, Bu. Sama-sama, Rena.